Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi Gilang Prayuda. Saya dari Lokal 3 MPI B2 akan menjelaskan sedikit tentang materi pembelajaran pada mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampuh oleh Bapak Dr. Amiruddin SPDI MPDI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah, pengertian, kemudian tokoh-tokoh aliran, serta konsep pembelajaran menurut aliran tersebut. Pada materi pembelajaran hari ini saya akan menjelaskan dua contoh aliran yang terdapat dalam ilmu filsafat pendidikan yang kita pelajari di semester 3 ini, yaitu ada dua aliran yang akan kita bahas. Yang pertama aliran idealisme dan kedua aliran realisme. Sebelumnya saya akan menjelaskan aliran idealisme terlebih dahulu, seperti sejarahnya, kemudian pengertiannya, serta tokoh-tokoh yang ada di dalam aliran tersebut. Kita masuki saja materi yang pertama, yaitu sejarah dari aliran ilmu filsafat pendidikan idealisme. Aliran ilmu filsafat pendidikan idealisme ini berasal dari Plato, yaitu filsuf Yunani yang hidup pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Idealisme awal mulanya berasal dari bahasa Yunani, dari kata idea yang artinya pandangan atau pemikiran, serta vision atau kontemplasi. Istilah ini pertama kali digunakan oleh filosof ahli matematika Jerman dengan nama G. W. Leibniz pada awal abad ke-18. yang merujuk pada pemikiran Plato. Ternyata kata idealisme semakin populer setelah digunakan oleh Immanuel Kant yang menyebut teori pengetahuannya sebagai idealisme kritis dan idealisme transendental. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu pengertian dari aliran filsafat pendidikan idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami kaitannya dengan jiwa dan ruh atau ilmu batin. Setelah dipahami, idealisme diambil dari kata idea, yakni sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealisme yang merupakan suatu aliran filsafat yang berpaham bahwa pengetahuan kebenaran yang paling tinggi adalah ide dari sendiri, bukan dari orang lain. Kemudian ada beberapa tokoh dalam ilmu filsafat pendidikan idealisme ini. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Tokoh yang terdapat dalam ilmu filsafat pendidikan idealisme yang pertama yaitu Plato pada tahun 477 sampai 347. Ia menyatakan bahwa cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli dengan bayangan dunia yang bisa ditangkap oleh panca indera. Dan pada dasarnya, sesuatu itu dapat dipikirkan oleh akal dan yang berkaitan juga dengan ide atau gagasan. Tokoh yang kedua yaitu Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Ia menyatakan juga bahwa filsafatnya bersifat idealis transendental atau idealis kritis, di mana paham ini menyatakan bahwa isi pengalaman langsung yang kita peroleh tidak dianggap sebagai miliknya sendiri, melainkan ruang dan waktu adalah forum intuisi kita. Tokoh yang ketiga yaitu Pascal pada tahun 1623 sampai 1662. Ia menyimpulkan bahwa pemikiran filsafat adalah pengetahuan diperoleh melalui dua jalan. Pertama menggunakan akal dan kedua menggunakan hati. Ketika akal dengan semua perangkatnya tidak dapat lagi mencapai suatu aspek, maka hatilah yang akan berperan. Oleh karena itu, akal dan hati saling berhubungan satu sama lain. Apabila salah satunya tidak berfungsi dengan baik, maka dalam memperoleh suatu pengetahuan itu juga akan mengalami kendala. Selanjutnya, tokoh yang keempat yaitu David Hume. Ia lahir pada tanggal 26 April 1711, adalah filsuf Skotlandia. Ia merupakan salah satu figur yang penting dalam filosofi barat. Ia memiliki karya
yaitu berpusat pada tulisan filosofi sebagai sejarawan. Hume mengungkapkan kebenaran realitas dapat ditemukan melalui berbagai dari pengalaman. Tokoh yang kelima yaitu Al-Ghazali. Nama lengkapnya yaitu Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad yang bergelar Hujjatul Islam. Ia lahir di Tusi. Al-Ghazali meletakkan moral agama sebagai pengetahuan tertinggi dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa tokoh yang ada dalam aliran filsafat pendidikan idealisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aliran yang kedua, yaitu aliran ilmu filsafat pendidikan realisme. Aliran ilmu filsafat pendidikan yang kedua yang akan kita jelaskan yaitu aliran ilmu filsafat pendidikan realisme. Aliran ini dalam seni ini sebenarnya ada pada abad ke-24 sebelum Masehi yang ditemukan di kota Lothal di negara India. Aliran ini menjadi sangat terkenal dalam gerakan budaya negara Prancis pada pertengahan abad ke-19 Masehi yang telah mengakar di negara itu. Gerakan budaya ini terkait erat dengan perjuangan sosial, reformasi politik, dan demokrasi. Aliran realisme ini kemudian mendominasi secara global dari tahun 1840 hingga pada tahun 1880. Seperti karya seni karya sastra di negara Prancis, Inggris Raya, dan negara Amerika Serikat. Kemudian materi yang kedua yaitu pengertian dari aliran realisme. Pengertian aliran realisme adalah aliran seni yang mengangkat suatu peristiwa, baik dalam keseharian yang dialami oleh kebanyakan orang. Istilah realisme pada aliran ini bukan merujuk pada tingkat kemiripan atau keakuratan gambar lukisan dengan referensinya. Materi yang ketiga akan dilanjutkan yaitu tokoh-tokoh yang ada dalam aliran realisme. Ada 5 tokoh yang saya ambil dalam aliran realisme ini. Yang pertama yaitu Karl Pavlovich Brjullov. Tokoh ini merupakan pelukis dari Rusia. Ia dianggap sebagai tokoh kunci dalam transisi dari Rusia. Kemudian yang kedua, Honor Deumer. Tokoh ini adalah seorang pelukis dari Prancis, ahli karikatur dan pematung, yang bekerja menawarkan banyak komentar tentang kehidupan sosial dan politik di Prancis pada abad ke-19 Masehi. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu Jean Désir Gustave Courbet. Tokoh ini adalah seorang pelukis Prancis juga yang memimpin realis gerakan dilukis abad ke-19 Masehi di Prancis. Gerakan realis menjembatani gerakan romantis dengan sekolah Barbizon dan impresionis. Courbet dianggap tempat penting dalam lukisan abad ke-19 Prancis sebagai pembaharu dan sebagai seorang seniman yang bersedia untuk membuat komentar sosial yang berani dalam karyanya. Tokoh selanjutnya yaitu Ignacy Aleksander Gierymski. Tokoh ini adalah seorang pelukis Polandia dari akhir abad ke-19 Masehi. Dia merupakan adik dari Maksymilian Gierymski yang sama-sama terkenal sebagai pelukis asal negara Polandia. Kemudian tokoh-tokoh yang terakhir yaitu Michael William Harnett. Pelukis ini adalah seorang pelukis Irlandia Amerika yang mempraktikkan trompel atau gaya lukisan realistis. Hidupnya masih objek biasa, diatur pada birai atau tergantung dari perilaku, yang dicat sedemikian rupa sehingga lukisan bisa salah satu untuk objek sendir. Mungkin sekian materi pembelajaran yang saya sampaikan. Apabila masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.